lawijtama'ulah, walaupun mereka bersekutu, berkumpul dalam jumlah yang banyak untuk menciptakan seekor lalat, zubaban, mereka nggak bisa. Poin yang pertama dari ayat ini, Allah mau ngajarin kita tentang keterbatasan manusia. Poin 1, manusia penuh keterbatasan. Kita ini lemah, akui aja. Kita ini rapuh, akui aja. Kita ini gak berdaya, akui aja. Kita ini lemah, akui aja. Kita ini rapuh, akui aja. Dan kita ini gak berdaya, akui aja. Maka kalimat yang cukup mewakili setiap kali nanti kita keluar rumah sebagai bentuk tawakal dan pasrah kepada Allah Ar-Rahman, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali semuanya karena Allah. Membuat seekor lalat aja, la yakhluqu dzubaban. Allah berfirman, manusia itu nggak bisa buat seekor lalat. Apalagi yang lebih besar daripada itu, menciptakan gunung, menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan satu pohon, yang pohon itu berbuah dengan buah yang Allah kehendaki buahnya itu manfaat buat kita. Kita menciptakan pohon tuh nggak bisa, hadirin. Mengkawin silangkan iya, mencangkok iya, tapi menciptakan enggak. Allah yang menciptakan. Allah sadarkan kita dari sekarang supaya kita itu faham bahwa manusia penuh keterbatasan. Sebesar apapun teknologi berkembang, sejauh apapun tentang sains yang manusia pernah pelajari, ada hal-hal kecil seperti menciptakan lalat yang mereka tidak mampu, maka yang jauh lebih besar daripada itu mereka pasti tidak akan pernah mampu. Ciptain lalat aja nggak mampu, apalagi yang lebih besar daripada itu. Kalau manusia mau mencangkok ginjalnya, dia harus mengambil dari ginjalnya orang lain yang mendonorkan. Diambil, dicangkok. Pertanyaannya, ketika seseorang itu menciptakan ginjal yang baru sebagai stok, apakah bisa? Nggak bisa. Menciptakan onderdil yang baru untuk semua yang ada di dalam tubuh kita, tulang, pembuluh darah, dan segala macamnya, apakah bisa? Nggak bisa. Wajah bisa dioperasi plastik. Kita umur 60 tahun, wajahnya seperti 17 tahun, bisa-bisa aja. Tapi bagian organ dalam kita tuh nggak pernah bisa bohong kalau umur kita udah mencapai 70 tahun. Jadi manusia itu terbatas. Semaju apapun zaman, sejauh apapun teknologi yang paling mutakhir, dia tetap nggak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat. Yang kedua, poin yang diajarkan di ayat ini, jangan terlalu percaya sama manusia. Mengagungkan manusia secara berlebihan seperti memujanya, ngefans padanya, mengaguminya secara berlebihan, maka manusia itu hanya akan mengecewakan karena mereka juga terbatas. Jadi manusia kenapa ngecewain kita tuh bukan karena dia ngecewain sebenarnya. Yang pertama, kita dikecewakan sama ekspektasi diri kita sendiri yang terlalu tinggi. Yang kedua, memang lumrahnya manusia itu penuh keterbatasan, makanya dia ngecewain dan itu wajar. Makanya manusia ngecewain dan itu wajar. Wajar banget. Kalau ada di antara manusia bergantung sama manusia, maka dia akan kecewa dengan kecewa yang sangat dalam. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata dalam Madarijus Salikin, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, siapa yang menyandarkan urusan hidupnya kepada selain Allah,
maka dia telah menaruh harapan pada sesuatu yang rapuh. Itu kata Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin di halaman ke-120. Kalau kita nyandarkan hidup kepada selain Allah, sama dengan kita telah menyandarkan kepada sesuatu yang rapuh. Bersandar pada yang punya jabatan. Jabatan ada masa periodenya. Bersandar pada orang yang kaya. Orang yang kaya sewaktu-waktu hartanya bisa sirna. Bersandar pada seorang manusia, sudah pastilah dia akan kecewa. Kalau mau bahagia, nyandarnya ke siapa? Ke Allah. Putuskan semua harapan sandaran kepada manusia supaya kita tidak kecewa. Lagi juga kitanya nih jemaah ya, yang kadang cari penyakit sendiri. Kadang-kadang tuh kita cari penyakit sendiri. Contoh nyari penyakit itu, ya bersandarnya kepada manusia. Nanti giliran gak sesuai ekspektasi, kecewa, nyalah-nyalahin orang lain. Lah padahal dianya sendiri yang nyandarin kepada manusia. Makanya gak bosan-bosan saya ulang berkali-kali, jangan nyandar sama manusia, nanti kecewa. Wah nanti ini nih, kecewa. Wah nanti itu nih, kecewa. Wah nanti akan A, akan B, akan C, kecewa. Nanti pasti dari dia nih, nanti pasti dari beliau, nanti pasti dari A, dari B, dari C, kecewa. Coba aja yang ngerasa akan mendapatkan sesuatu dari manusia, kecewa. Nabi aja pernah bilang, kalau dia menyandarkan urusannya kepada manusia, Allah cerai-beraikan urusannya. Siapa yang bersandar kepada manusia, farraqallahu syamlah. Harapannya dunia, nyandarnya kepada manusia, farraqallahu syamlah. Allah cerai-beraikan urusan-urusan hidupnya. Coba dibayangin deh hadirin. Dicerai-berai urusan hidup itu kayak apa modelnya? Ada yang gampang hidupnya? Nggak ada. Siapa yang di pelupuk matanya selalu tentang dunia, bersandar kepada manusia, farraqallahu syamlah. Allah cerai-beraikan urusannya, dan nggak cukup sampai di situ. Wa ja'ala faqra baina 'ainai, dan selamanya dia akan terus difakirkan. Di pelupuk matanya itu yang ada cuma kefakiran, kekurangan, kekurangan. Mampu, tapi tetap merasa fakir. Kaya, tapi tetap merasa miskin. Kaya tapi nggak mau sedekah. Kaya raya tapi gila dunia. Dan sejenisnya. Dia padahal mampu nih, tapi terus saja merasa miskin, dan merasa miskin. Makanya ja'alallahu faqra baina 'ainai, itu kata Nabi benar. Kalau orang terlalu menyandarkan kepada manusia, nanti di pelupuk matanya ja'alallahu faqra, Allah jadikan fakir terus. Fakir terus, kurang terus, ngejar dunia terus. Kapan berhentinya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nanti dia berhenti kalau udah masuk ke dalam tanah. Berhenti di situ. Hadirin sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, poin yang ketiga di ayat ini. Rasa rendah hati. Ingatlah bahwa semua pencapaian kita hanyalah pemberian Allah. Jangan pernah ada rasa sombong atau merasa lebih. Selalu rendah hati. Jangan merasa sombong
atau merasa lebih. Ayat ini Allah mengingatkan kita supaya kita punya kerendahan hati. Rendah hati itu sifat orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya sama Allah. Nabi pernah bilang, salah satu sifat yang membuat pemiliknya akan ditinggikan derajatnya sama Allah, sifat itu namanya tawadu, rendah hati. Rendah hati itu apapun capaian, setinggi apapun prestasi, dia tetap akan mengembalikannya kepada Allah. Itu rendah hati. Dia gak sombong, gak tinggi hati, dan dia juga gak merasa lebih, karena dia tahu semuanya adalah miliknya Allah. Orang-orang rendah hati itu enak, ngobrol bersamanya, duduk bersamanya, selalu enak, karena dia gak tinggi. Kalau kita duduk sama yang tinggi, capek kadang-kadang. Nabi pernah bilang, ini nasihat Nabi, man tawadha'a ahadan lillah bal rafa'ahu Allah. Sesiapa yang dia rendah hati karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi kalau kita rendah hati, Allah malah tinggikan derajatnya. Kalau kita tinggi hati, nanti malah Allah rendahkan. Mau ditinggikan, rendah hati, Allah tinggikan. Kalau tinggi hati, Allah rendahkan nanti, Allah hinakan nanti. Al-kibriya'u idhari, kata Nabi. Sombong itu tuh pakaianku. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong itu idhari, pakaianku, sarungku. Yang boleh pakai itu cuma Allah. Kita jangan sekali-sekali sombong, congkak, tinggi, ngerasa lebih. Semuanya titipan. Benar-benar titipan dari Allah Azza wa Jalla. Rendah hati itu membawa kita pada tempat dan derajat yang tinggi dan mulia. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, man tawadha'a ahadan lillah bal rafa'ahu Allah. Kalau kita merendah karena Allah, Allah tinggikan derajat-derajat kita. Ayat 74, kita bergeser. Ma qadarullah haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat, aziz lagi maha perkasa. 3 poin. Pertama, setiap orang punya peran. Poin yang kedua, jangan iri dengan orang lain, karena tiap-tiap orang sudah Allah takar dengan kadar. Dan yang nomor yang ketiga, Allah maha kuat lagi maha aziz, perkasa. Berkata Imam Al-Ghazali dari Ihya Ulumuddin, jilid yang keempat halaman 271, jika kamu tahu Allah telah memilih jalan untukmu, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada jalan yang Allah pilihkan untukmu. Ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ya kalau kita gak mau nyembah Allah, Allah maha kuat. Mereka gak mau mengagungkan Allah, Allah tetap Tuhan. Mereka gak mau nyembah Allah, Allah tetap Rabb. Mereka gak mau ngakuin Allah. Mereka maunya ya hidup-hidup aja. Dengan perkataan, gak usah ngatur-ngatur deh. Lah, kalimat gak usah ngatur-ngatur, itu ngatur loh. Kata Nabi SAW, kalimat terburuk, Nabi pernah bilang,
Satu kalimat terburuk kata Nabi. Yang kalimat ini kalimat yang sangat dimurkai Allah dan dibenci banget sama Allah. Kalimat itu kata Nabi SAW dalam hadis Al-Baihaqi, sesungguhnya Allah membenci seseorang yang ketika diingatkan sama kawannya, bertakwa kamu kepada Allah, lalu dia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Itu kalimat dibenci Allah banget. Kalimatnya, urus saja dirimu sendiri. Atau kalimat serupa yang sering kita dengar, hidup saya, ngapain situ ngatur? Jangan ngatur-ngatur lah. Kalimat jangan ngatur-ngatur itu berarti dia lagi ngatur. Jangan ngatur-ngatur, nggak usah ngatur-ngatur. Itu dia lagi ngatur orang lain nggak? Ya dia lagi ngatur orang lain. Lagi juga, hidup ini seperti sebuah permainan. Permainan ada peraturan. Ikuti aturan main. Aturan main siapa? Aturan main yang Allah tetapkan, karena Allah pencipta kita. Ikuti aturan mainnya, jalani aturan mainnya. Kalau di dunia ini aturan main Allah yang kita taati, aturan main Allah yang kita lakukan, laksanakan. Ada aturan mainnya, ada rule of the game. Percaya bahwa aturan Allah yang terbaik itu udah setengah perjalanan menuju kemenangan. Percaya aja. Menjalankan itu untuk meraih setengah kemenangannya lagi. Butuh percaya dan butuh menjalani sesuai dengan apa yang Allah maui. Allah tahu yang terbaik, Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Mau kita sembah atau kita tidak, Allah tetap maha kuat, maha perkasa. Mau kita bersandar padanya atau kita bersandar pada manusia yang rapuh, Allah tetap maha kuat lagi maha perkasa. Mau semua makhluk di atas muka bumi ini membantu kita, tapi kalau Allah bilang enggak akan sampai bantuan itu ke kita. Dan mau sedunia ini membenci kita, menjauh dari kita, membuat makar-makar yang baru, tapi kalau Allah bilang untukmu dapat kebaikan, maka kebaikan itu akan datang buat kita. Kata Nabi gitu kan kepada Abdullah bin Abbas, kalau semua manusia bersepakat mendatangkan manfaat, lalu Allah bilang enggak sampai. Kalau ada manusia bersepakat memudaratkan, kalau Allah bilang tidak, maka tidak akan sampai mudarat itu illa ma katabah Allah, atau illa ma kutibalah, kecuali apa-apa yang Allah tuliskan padanya. Gitu hadirin. Sudah Allah tuliskan semuanya. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah memilih para utusan-utusannya dari malaikat, dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. 76. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa-apa yang ada di depan mereka, wa ma khalfahum, dan Allah tahu apa-apa yang ada di belakang mereka. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan di sisi Allah sajalah turja'ul umur. Semuanya dikembalikan. Pertama, poin yang ada di ayat 76, berhenti untuk terlalu mengkhawatirkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Berhenti untuk terlalu mengkhawatirkan. Berhentilah untuk terlalu mengkhawatirkan. Khawatir tentang masa depan, takut tentang masa lalu yang terus menghantui kita. Berhenti. Allah tahu masa depan yang terbaik untuk kita, dan Allah tahu masa lalu yang kita sembunyikan darinya. Jadi jangan terlalu khawatir, karena kekhawatiran kita itu belum tentu terjadi. Karena kekhawatiran kita tentang masa depan itu belum tentu terjadi, tapi sebab terlalu khawatir
dia malah merenggut kebahagiaan dan kesenangan kita di hari ini. Overthinking, jadinya mikir nggak jelas. Jadi terlalu overthinking terhadap sesuatu, sehingga membuat dia itu nggak bisa gerak dengan leluasa. Lantaran apa dia nggak bisa gerak leluasa? Terlalu khawatir tentang masa depan yang belum tentu datang. Jangan khawatiran jadi orang. Nikmati aja, jalani aja. Allah tahu yang sebelumnya, Allah tahu yang akan datang. Jadi kalau yang akan datang kita dapat musibah, itu atas pengetahuan Allah atau tidak? Pekan depan misalnya, na'udzubillah, kita dapat musibah. Itu atas izin Allah atau bukan? Atas izin Allah. Allah akan berbuat jahat nggak kepada kita, atau Allah selalu baik sama kita? Allah selalu baik. Dan ayat yang kemarin juga kita flashback, wa mallahu bizallamil lil abid, dan sekali-kali tidak, Allah tuh nggak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Bizallamil lil abid, Allah nggak pernah zalim sama kita. Jadi kalau kita tertimpa sesuatu, itu karena diri kita sendiri. Allah nggak zalim. Allah tahu yang di depan, Allah tahu yang di belakang. Jadi apa khawatirnya menjalani hidup? Tapi situ sampai pada tahapan bosan, Ustadz. Ya manusia itu pasti nanti nyampe itu jemaah. Bosan gitu, apalagi sih? Udah semua nih, apalagi sih? Mungkin akan ada masanya di mana bosan. Tapi hidup harus tetap berjalan dalam beramal salih. Jangan berhenti. Karena berhenti mengayuh sepeda akan membuat jatuh. Kalau sepeda terus di kayu, dia akan sampai pada tujuan. Tapi kalau berhenti di kayu, jatuh. Kayu aja terus. Injek kayak pedalnya terus. Injek. Sampai di tujuan insya Allah. Yang penting jangan berhenti. Jamaah kalau malas, tetap aja ngaji. Lagi bete, tetap aja ngaji. Lagi gak mood, tetap aja ngaji. Lagi sakit, tetap aja usahain ngaji. Lagi bener-bener gak enak, usaha aja terus untuk mendekat sama Allah. Jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Rata-rata sih yang dikhawatirkan tuh gak terjadi. Kalaupun ada yang terjadi, itu bagian kecil dari banyak yang kita khawatirkan gak terjadi. Jamaah mengkhawatirkan 100, yang kejadian paling 2. Yang 98 gak kejadian. Tapi kadang kita tuh fokusnya, bener kan? Fokusnya kepada yang 2 itu, padahal 98 yang dikhawatirkan itu gak terjadi. Bener kan? Tuh kan? Kemarin saya bilangin juga apa? Padahal dari 100 yang kejadian cuma 2, yang 98 nggak terjadi. Tapi dia bukan fokus yang ke 98 yang tidak terjadi, tapi fokusnya sama yang 2. Muncullah kemudian peramal, merasa bisa untuk melihat masa depan, lalu dia membuka praktik. Dan ada saja orang yang datang kepada orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang yang tidak pintar. Kenapa disebut paranormal? Karena yang datang orang yang tidak normal. Tapi Ustadz, saya kayak disantet. Baca ayat kursi. Enggak, tapi enggak mempan Ustadz. Enggak mempan dari mana? Ayat kursi, zikir pagi petang, Al-Quran. Kok bisa dibilang enggak mempan? Kok bisa firmannya Allah dibilang kalah sama dukun santet? Kok bisa? Gak mempan Ustadz, sudah baca ayat kursi. Kok bisa? Allah dianggap kalah sama makhluk. Allah dianggap jauh daripada kekuatannya makhluk. Allah dianggap lemah, dukunnya lebih kuat. Kok bisa?
Padahal kata Nabi, siapa yang baca zikir pagi petang, Allah akan berikan banyak perlindungan. Siapa yang baca ayat kursi, tertempel padanya ada malaikat yang menjaga sampai dia terbangun. Ayat kursi yang dibaca sebelum tidur. Siapa yang baca ayat kursi selepas 5 waktu sholat, maka dia akan masuk syurga setelah dia mati, atau tidak ada yang menghalangi dia masuk syurga kecuali kematian. Siapa yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya itu, maka dijamin masuk syurga. Belum lagi ketika membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahi. Oh, Allah melindungi semuanya. Terus kita bilang dukunnya lebih kuat. Kira-kira jampi-jampi dukun sama Quran kuat mana? Yakin? Kuat zikir pagi petang atau jampi-jampi dukunnya? Zikir pagi petang. Terus kalau ada orang yang bilang, tapi saya itu kena yang lemah iman dan yakinnya sama Allah. Kan kita tahu kata Nabi, kalau dia nggak yakin sama Allah, meragukan, farraqallahu syamlah, yokono, dia pasti tercerai beraikan urusannya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah biarkan dia bersandar kepada manusia, dianya ragu sama Allah. Hadirin, itu kan yang kemarin dibahas, tukang jahit profesional legend. Se-Wonosobo tahu beliau ini performanya top. Orang Jakarta order jahitan di beliau, orang Surabaya order jahitan di beliau, mau pelantikan DPR lah, apalah, pelantikan para staf menteri, wakil menteri, presiden, kabinetnya, semua jahitnya kepada beliau. Ini misalkan beliau legend nih, legend. Ya ada orang ngeraguin beliau. Orang kalau udah sampai titik segitu hebatnya, gak mau waktunya terbuang sia-sia. Pitching gak cocok, selesai. Pitching tuh kayak ketemuan gitu lah, hadirin. Oh bagaimana, mau seperti apa modelnya, oh dengan budget berapa, apakah begini-gini. Gak cocok, selesai. Gak mau buang waktu. Orang tuh semakin tinggi, semakin gak mau buang waktu. Gak mau ngeladenin hal-hal yang, mohon maaf, sepele. Gak mau, waktunya terlalu berharga. Ini penjahit legend misalkan, tiba-tiba ada orang, tapi bisa nggak? Nanti jelek lagi hasil jahitannya. Nanti, ya udah mas, silakan cari yang lain. Terima kasih, saya pulang. Dah, nggak berpanjang kata, hadirin. Tahu kenapa banyak manusia pada akhirnya dia dikalahkan dengan tadi ya, sihir-sihir dan segala macamnya? Karena dia meragukan Allah. Dia nggak yakin seyakin-yakinnya sama Allah. Makanya yang demikian itu mengenai hidupnya. Yakin sama Allah, hadirin. Allah aja kok dibuat main-main, kita nggak yakin. Lawang kita loh naik kereta nggak kenal masinis, kita paham kita bakal nyampe dan selamat. Berulang kali kita ulang. Naik pesawat nggak kenal pilotnya, nyaman, kita yakin pilotnya ini pasti akan membawa kita ke tujuan. Kenapa sama Allah ragu? Allah tuh mau nyampein kita pada tujuan yang lebih besar. Jadi berhentilah terlalu khawatir tentang masa depan. Poin yang kedua, apa yang diambil dari ayat ini? Belajarlah untuk ikhlas. Bahwa setiap masalah pasti punya jalan keluar kalau kita serahkan kepada Allah. Tiap-tiap masalah itu punya jalan keluar kalau kita serahin sama Allah. Nomor yang ketiga, latihan tawakal kepada Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Gak bisa kan? Allah tahu apa yang ada di hadapan, Allah tahu apa yang ada di belakang. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan Allah sangat-sangat tahu. Dan kepada Allah sajalah semua dikembalikan. Itu tuh ngelatih tawakal. Lakukan aja yang terbaik, sisanya serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Jadi diulang ya. Tawakal itu artinya lakukan yang terbaik, serahkan pada Allah.
Belum disebut dengan sebenar-benar tawakal kalau kita belum performa terbaik. Karena tawakal itu harus lakukan yang terbaik, serahkan kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka hati dan pikirannya akan tenang meskipun badai melanda masalah, walaupun masalah melanda dalam hidup mereka. Orang kalau naruh pikiran hatinya ke Allah tuh tenang banget, nggak kemerungsung, nggak bingung, nggak khawatiran, nggak ketakutan. Udah saya serahin aja padamu ya Rabb, baiknya gimana. Makanya kalimat berpasrah yang juga saya suka ya jemaah. Kadang kita mesti ngomong kayak gini nih. Kadang kita mesti ngucap, ya Allah, mohon aturkan hidup hamba sesuai dengan aturan-Mu saja ya Allah. Karena kemarin hamba nyoba ngatur hidup hamba sendiri, berantakan. Kalimatnya, ini kalimat-kalimat lucu yang seliweran di Instagram atau TikTok, tapi kalimatnya itu bagus. Ya Allah, mohon atur hidup saya, karena kemarin saya berusaha ngatur hidup saya sendiri malah berantakan. Udah atur aja ya Allah. Itu kalimat tuh kayak terkesan sedikit ada joke-nya, sedikit guyon. Tapi itu sebenar-benar tawakal. Ya Allah, atur aja hidup hamba ya Allah. Kemarin hamba ngatur sendiri berantakan ya Allah. Berat banget. Coba atur hidup sendiri, kalau nggak berantakan, pasti berantakan. Kemarin saya berencana begini saya berencana A, berencana B, berencana C. Coba lihat hasilnya. Sama coba kita serahin ke Allah, lakuin aja yang terbaik versi yang kita bisa. Lihat, Allah nanti beri yang terbaik. Yang kita rencanain tuh, nanti saya akan kuliah di Jerman, S2-nya nanti di Jepang, S3-nya nanti di Swiss atau di Amerika, nanti pulang mengabdi padamu negeri, berbakti kepada bangsa, nusa, negara, bakalan A, bakalan B, bakalan C. Ternyata dunia berputar. Kita gagal kuliah S1-nya, S2-nya, S3-nya. Kita harus terima bahwa di rumah menganggur cukup lama. Kita bingung, ya Allah, kenapa nih Engkau nggak berkenan ya kalau hamba sekolah di luar negeri? Kenapa ya Allah, kenapa ya Allah? Untuk Allah beri ganti yang lebih baik. Coba aja atur hidup sendiri, kalau nggak berantakan. Coba aja untuk harus begini ya Allah, kalau nggak kecewa. Makanya tawakal itu, definisi tawakal yang sebenarnya adalah lakukan yang terbaik, serahkan pada Allah. Itu tawakal tuh. Ya Rasulullah, saya udah tawakal, untanya udah saya biarin aja, Allah yang jaga, saya tinggal sholat. Pas selesai sholat, untanya hilang. Ketika untanya hilang, muring-muring, nyari-nyari, kenapa nih untanya kok hilang? Rasulullah SAW juga minta sahabat untuk mencari. Setelah didapat untanya, barulah dia dekat ke Nabi. Lalu Nabi bilang satu kalimat, bukan begitu arti tawakal. Tawakal adalah ikat dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah. Zaman naik motor, kunci motornya dibiarin di motor, gantung, dalam keadaan mesinnya masih nyala. Cuma tinggal sholat. Tahu-tahu motornya hilang. Loh, saya udah tawakal Ustadz tadi. Udah dikunci stang belum? Enggak. Kuncinya di mana? Saya tinggal. Motornya dalam keadaan nyala. Motornya hilang, lalu kita menyalah-nyalahkan Allah? Enggak. Tawakal itu lakukan yang terbaik, lakuin aja yang terbaik. Capek, tapi harus. Itu loh yang kisah
Kisah tukang batu yang memukulkan 99 batu cadas dan besar, 99 kali memukul tanpa menyisakan satu pun retakan di batu besar itu. 99 kali mukul tuh kayak apa hadirin? 10 kali mukul aja kalau gitu udah capek. 20 kali mukul beliau pun pasti capek. Tapi mesti harus pukul lagi ke 21. Udah ke 30, capek. Tapi mesti harus pukul lagi ke 50, pukul lagi ke 90. Ya Allah, 90 pukulan kok nggak retak-retak ini. Nggak ada tanda-tandanya. Tapi tetap aja udah bismillah aja. Bismillah aja. Sampai ke 99 mau nyerah. Capek. Sekali lagi Yang ke 100 Allah buat batu besar terbelah. Kan bukan berarti 99 pukulannya itu tanpa arti. Ya kan? Pukulan ke 100 yang membuat batu itu pecah akumulasi dari 99 pukulan sebelum-sebelumnya. Itu tawakal. Saya emang gak berubah-berubah. Hidup saya mah begini-begini aja. Katanya udah ngaji harus berubah hidupnya. Mana? Saya udah ngaji. Saya udah live streaming Ustadz dari 2018. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Hidup saya begini-begini aja. Hadirin. Yang berubah setelah mindsetnya, amalnya. Hidup tuh gak berubah. Boleh jadi karena memang amal kita juga gak berubah. Einstein pernah bilang, walaupun ini tokoh non muslim, tapi kita ambil hikmah, quote, hikmah value hidup dari Einstein. Kalau kamu mau hasil yang sama dengan, kalau kamu mau hasil yang berbeda tapi yang kamu lakukan sama, maka lupakan hasil yang berbeda. Kita mau dapat hasil yang beda, tapi yang kita lakuin tetap sama, ya lupakan, kata Einstein. Kalau mau hasilnya berbeda, lakuin yang berbeda. Kan mau hasilnya beda, lakuin yang beda. Kalau yang dilakuin sama, hasilnya sama. Ngaji one step closer. Kita memperbaiki diri dengan memperbaiki ilmu, menambah wawasan tiap pagi, tiap subuh, one step closer. Selangkah lebih dekat. Nextnya tergantung apa yang kita lakuin, tergantung apa yang kita amalin. Kita berbuat apa, kita beramal apa, tergantung kitanya nanti. Itu hadirin. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Mau sukses, mau beruntung, amalkan ayat 77 Quran surah Al-Hajj. Mau sukses, mau beruntung, mau berhasil dalam hidup, amalkan ayat 77 Quran surah Al-Hajj. Apa aja amalan? Tuflihun, orang-orang yang Allah akan beri kesuksesan pada hidupnya. Amalan yang pertama, amanu, beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Amalan yang kedua, warka'u atau irka'u, banyak-banyak ruku. Wasjudu, banyak-banyak sujud. Berarti suruh ngapain? Suruh jaga ibadah. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Allah saja, jangan berbuat syirik. Terus berikutnya yang kelima, waf'alul khair, banyak-banyak aja berbuat baik, la'allakum tuflihun, kamu pasti beruntung. 5 amalan yang akan menghantarkan pemilik amalan ini menjadi orang-orang yang la'allakum tuflihun. Allah berikan kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan dalam hidup mereka. Yang pertama, amanu, beriman. Yang kedua, irka'u, rajinlah ruku. Yang ketiga, sujud. Wasjudu, sujud banyak-banyak. Yang keempat, wa'budu rabbakum, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Yang kelima,
Waf'alul khair. Banyak-banyaklah berbuat baik. Udah buat baik aja, buat baik aja. Mau kita dijahatin, dicurangin, dikhianatin, buat baik aja. Buat baik aja. Tugas kita tuh buat baik, buat baik, buat baik aja. Udah mau gimana pun responnya, gimana pun feedbacknya, bahkan sesuatu yang paling tidak kita suka itu terjadi, buat baik aja. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Beriman, rajin-rajin ruku, sujud, beribadahlah kepada Allah, waf'alul khair, berbuat baik aja. Waf'alul khair, buat baik aja. Ketemu sama orang, tinggalkan jejak kebaikan. Ketemu lagi sama orang yang baru, tinggalin jejak kebaikan. Buat baik aja. Dan pas kita buat baik tuh kita gak perlu penilaian manusia. Sama sekali enggak. Kita sama sekali gak perlu penilaian manusia itu. Sama sekali gak perlu. Allah udah cukup. Allah menilai kita baik udah cukup. Kita kemarin nolong orang, orang itu nggak nolong kita balik, ya udah, nggak usah repot jemaah. Tolong dong, balikin dong kebaikannya. Ngapain? Capek, nggak usah. Kan kemarin sudah berkorban, gantian lah. Ngapain? Capek, nggak usah. Kan kemarin saya bantu, sekarang gantian dong bantu saya. Ngapain? Hadirin, capek, nggak usah. Nggak usah minta bantuan dari manusia, nggak usah minta tolong dari manusia, nggak usah bersandar pada manusia. Nanti kecewa loh. Ini beratus-ratus kali udah diulang. Tinggal prakteknya kita di lapangan hadirin. Prakteknya di lapangan kita. La'allakum tuflihun. Kamu mau sukses, lakuin yang tadi. Tuflihun, kamu pasti beruntung. Ayat terakhir 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ini hadirin ya, dipenggal satu-satu. Wajahidu fillah haqqa jihadih. Kalau kita mau menuju Allah, ya tunjukkan kesungguhannya gitu loh. Jangan main-main. Hujan datang, terjadwal atau tidak terjadwal datang, kalau memang itu jadwal rutinannya. Jadi di Masjid Umat Al-Fatih, izin ya hadirin, insya Allah kalau memang yang sudah terjadwal rutin seperti odol, kajian subuh syuruk, mau ada posternya, nggak ada posternya, insya Allah kajiannya diusahakan dengan izin Allah ada. Kajian odol, subuh syuruk, kajian-kajian rutin kayak misalkan sat night atau apa dan segala macam tuh insya Allah ada. Datang aja. Datang aja. Odol tuh one day one line dari bersama Ustadz Jihad. Setiap pada sebelum sholat maghrib lah, sebelum sholat maghrib jam 5 sampai maghrib gitu, bareng aja, nggak apa-apa. Lillahi haqqa jihadi. Kalian kalau mau menuju Allah, haqqa jihadi, ya bersungguh-sungguh. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Haqqa jihadi, ya sungguh-sungguh. Jangan males. Saya hampir bisa dikatakan ini berulang kali mengulang kalimat ini. Banyak anak muda yang hebat di sekitar kita, tapi satu yang akan menghalangi hebatnya beliau-beliau semua. Apa itu? Itu berhenti sebelum waktunya, merasa puas padahal masih jauh, merasa udah di atas awan padahal jauh, merasa sudah berilmu padahal jauh, merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki padahal dunia terus berkembang.
Hadirin, sekarang tahun 2024, iPhone aja udah sampai iPhone 16, Samsung udah sampai Samsung S24 Ultra. Di 2024, sekarang 2024, handphone aja udah majunya luar biasa. Tapi di 2024 ini hadirin masih tetap kekeh pakai Nokia 3310-nya. Kira-kira untuk berkomunikasi mudah atau tidak mudah? Lebih mudah yang touchscreen atau Nokia 3310? Touchscreen. Zaman berkembang. Lalu kita mau stuck di situ-situ aja? Enggak. Kenapa kalau kita pakai Nokia 3310 tidak lebih mudah daripada touchscreen yang tinggal scroll-scroll ataupun tinggal ketik-ketik semuanya yang tanpa batas? Yang itu hanya bisa SMS dan telepon. Padahal sekarang kita bisa ngirim foto, video, PPT, PowerPoint, Excel, semuanya tuh kerja tuh di sini, satu alat. Namanya handphone, smartphone. Karena dunia terus upgrade. Dunia terus berubah. Kalau kitanya nggak mau berubah dengan mengupgrade diri, ketinggalan. Hadirin, come on, ayo hadirin, 2024 nih. Kita masih kekeh, pokoknya aku ngene yo ngene. Ora yo ora. Come on, ayo upgrade. Dunia udah jauh berkembang, terus kita masih mau ketinggalan zaman? Jangan dong. Upgrade dirinya. Ini loh ayatnya, wajahidu, kalian tuh harus bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ngapain? Fillah, di jalan Allah, totalitas dong. Ustadz, kemarin saya di dunia punya karya segini banyaknya. Setelah berhijrah, kenapa saya nggak punya karya? Loh, kok gitu mas? Bukankah orang tuh setelah hijrah karyanya jadi lebih besar? Work ethicnya lebih baik, profesionalisme kerjanya lebih top. Harusnya kayak gitu jamaah. Orang habis hijrah mendekat ke Allah lebih top, performanya lebih baik, profesionalisme kerjanya lebih oke. Orang menuju Allah tuh harus begitu. Tapi banyak orang jalan menuju Allah tuh lewat jalur masalah ya jemaah. Kena masalah dulu baru lek gitu. Video-video Allah tuh baik banget sama kita. Itu kan kedapatan kepada seseorang mengkonsumsi konten-konten itu kan pas lagi, duh ya Allah, pas lagi berat hidupnya. Ya tapi nggak apa-apa daripada nggak menuju Allah sama sekali kan, ya kan? Mending menuju Allah. Nah tapi di sini tuh mau dititik tekankan, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihad kepada Allah sebenar-benarnya jihad, yang sungguhan. Kalau ke Allah tuh jangan main-main, sungguh-sungguh gitulah hadirin. Bersungguh-sungguh maksudnya kayak gimana? Berjuang dalam kebaikan. Kalau dulu fase kita mengejar dunia, kita bisa memberi performa terbaik kita. Untuk akhirat, lakuin hal yang sama. Dulu waktu saya ustadz berbisnis dunia, saya totalitas. Kenapa untuk akhirat enggak? Dulu saya mengelola dunia profesional banget. Ustadz dulu Allah titipkan kepada kami, ada hotel ustadz, kami kelola secara profesional. Sekarang kita berhijrah, profesional kelolanya. Dikelola dengan baik, manajemen yang baik, profesional, dikelola dengan pengelolaan yang mumpuni. Kayak gitu hadirin. Kayak gitu hadirin. Haqqa jihadi, bersungguh-sungguhlah. Kalau ada orang bersungguh-sungguh dengan segalanya yang dia punya untuk membuat manusia jauh dari Allah, kenapa kita nggak ngelakuin hal yang sama? Sama-sama bersungguh-sungguh mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Pakai alat yang sama. Oh alatnya A, oh pelan-pelan yuk. Kalau emang Allah berikan kemudahan, kita punya alat dengan komposisi, seri, dan merek yang sama. Untuk apa? Ya kembali ke Allah lagi. Dulu waktu
menjadi penggila dunia, punya banyak karya. Sekarang kok jadi ngejar akhirat, nol karyanya. Kenapa? Kenapa? Kalau dulu waktu ngejar dunia banyak karya, sekarang mengejar surga harus punya banyak karya. Karya jamaah. Mas Edi dengan karyanya sedekah air, siapa dengan karyanya lagi. Itu karya, itu tuh karya jamaah. Punya MPP, mesin pencetak pahala. Karya, kita tuh harus punya karya. Dulu penggila dunia, waktu gila dunia kita punya karya. Work ethic, profesional, totalitas, perfeksionis, zero mistake. Mas tolong itu zero mistake ya. Kak tolong itu kak, zero mistake ya. Tolong ya ini diginiin, tolong ya ini kan begini, harus riset ya. Kalau bisa nanti ini ntar hasil risetnya laporkan ke saya, kita harus punya karya terbaik ya. Waktu dunia bisa kayak gitu, kenapa untuk ngejar surga enggak? Waktu dunia, ngejar dunia, kita bisa kerahkan semua daya upaya yang kita punya. Search, SDM. Kita punya banget tuh kayak gitu. Kenapa untuk ngejar surga? Enggak. Dulu search, SDM, venue yang dipunya. Nih venue, saya punya venue, silakan dipakai. Saya punya lahan, silakan dikelola. Saya punya A, punya B, silakan dipakai untuk. Itu untuk ngejar dunia dulu oke. Sekarang untuk dapat surga, kenapa nggak ngelakuin hal yang sama? Nabi bilang apa? Ala inna sil'atallaha hiyal ghaliyah. Ala inna sil'atallahal jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan pada kita itu mahal banget. Dan yang Allah tawarkan itu bernama syurganya Allah. Syurga. Mahal syurga hadirin. Harus kerja keras. Tunjukin work ethic. Wajahidu fillah, ya berjihad bersungguh-sungguh. Jadi jihad itu bukan cuma sekedar angkat senjata, tapi jihad itu sungguh-sungguh, beneran gitu loh. Kalau ngaji itu yang beneran, yang tenanan. Jamaah, ada guru datang jauh-jauh dari Madinah Al-Munawwarah. Beliau belajar, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Ustadz Jihad, Ustadz Mufti datang jauh-jauh dari Madinah Al-Munawwarah. Lulusan terbaik, cum laude. Jamaah pada asar nggak datang, eman. Lulusan terbaik, cum laude, jurusan hadis. Terus hadirin nggak mau ngaji, eman, sayang banget. Sungguh-sungguh gitu loh ngejar dunia. Kalau ada tokoh, artis, public figure datang ke masjid, maaf, mau datang nggak ketemu sama beliau? Yang itu zaman ngefans banget sama beliau. Mau datang nggak? Wah, masya Allah. Kata Imam Ahmad, kita mandang ilmu harus lebih daripada kebutuhan kita memandang makanan. Mandang ilmu tuh ijo matanya harusnya. Kita butuh makan nggak? Butuh. Sehari minimal sekali, 2 kali alhamdulillah, 3 kali apalagi alhamdulillah. 2 kali cukup sebenarnya. Waktu puasa juga kita cuma buka sama sahur cukup, hidup. 2 kali alhamdulillah, 3 kali alhamdulillah lagi. Bahkan ada yang buka puasa terus paginya nggak sahur, hidup nggak? Hidup, berarti kan cuma sekali, pas buka doang masih hidup. Artinya kita makan sehari sekali alhamdulillah ya jemaah. Lebih daripada itu summa alhamdulillah, lebih alhamdulillah lagi. Maksudnya kita tuh mandang ilmu harus lebih daripada kita mandang makanan. Ya kita butuh makanan sih, tapi ilmu tuh lebih butuh. Makanya ayat ini tuh pegang. Wajahidu fillah haqqa jihadih. Ayo fillah, menuju Allah. Jahidu, sungguh-sungguh dong. Ayo mau menuju Allah, totalitas dong. Ayo mau memfasilitasi kebaikan, fasilitasi kebaikan yang sebaik mungkin dong. Hadirin butuh meja, itu di situ ada. Kurang meja, insya Allah pelan-pelan di-provide lagi perlahan sambil ditabung pelan-pelan. Butuh apa lagi? Butuh A, butuh B, butuh Quran. Itu Qurannya ada, silahkan nanti di-provide. Apalagi pelan-pelan aja. Kita ayo usahakan yang terbaik, perform yang terbaik. Wajahidu fillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Haqqa jihadih, dengan sebenar-benarnya perjuangan. Berjuang.
Ini banyak kalimat-kalimat bagusnya di sini nih jamaah nih, tentang berjuang dalam kebaikan, totalitas dalam amal salih. Itu harus tuh. Kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik orang pada zaman jahiliyah harus bisa jadi sebaik-baik orang ketika masa Islam, idza faquhu, kalau mereka faham. Artinya, dulu aja dia waktu zaman jahiliyah jadi orang yang begitu banget, punya karyanya, maka waktu dia berhijrah harus punya karya yang lebih baik lagi. Jangan habis hijrah tuh ngelentru, ngelokro, tahu ya jemaah. Habis hijrah pikirannya mati aja lah. Orang hijrah mah semangat itu jemaah. Pilih, dengan semangat itu pilih. Mau yang di ini mohon izin jemaah. Pilih dengan semangat itu ya jemaah. Mau jadi hamba yang begitu-begitu aja atau mau memberi yang terbaik untuk Allah? Beri yang terbaik untuk Allah. Jangan begitu-begitu aja lah jemaah. Jahidu fillahi haqqa jihadi. Sungguh-sungguh, totalitas, zero mistake. Lakukan yang terbaik. Untuk siapa? Fillah. Untuk Allah. Untuk Allah. Nanti naik tahapan. Kemarin kita mustahik, besok kita muzaki. Gak apa-apa. Kemarin kita ngontrak, gantian sekarang kita yang kontrakin. Berarti alhamdulillah kita punya kontrakan. Alhamdulillah. Kemarin kita mustahik, penerima zakat. Tahun depan kita harus punya azam, besok saya yang ngasih zakat. Tahun ini kita nerima, mungkin ada Jumat kita menerima, tapi besok kita harus punya azam. Harus begitu jemaah, harus punya azam. Besok hari Jumat saya yang gantian ngasih, saya yang gantian beri. Itu the next level. Apakah kita mau begini terus selamanya? Kan enggak. Betul? Mau jadi mustahik selamanya? Cukuplah kemarin aja. Tahun depan mah kita yang muzaki kalau bisa. Mustahik tuh yang menerima zakat. Mustahik itu yang menerima zakat, muzaki itu yang memberi zakat. Kita mau jadi mustahik selamanya? Kan enggak. Kita mau jadi muzaki. Bahkan kemarin komposisi doanya salah satu kalimatnya, ya Allah takdirkan kami untuk menjadi hambamu yang paling banyak zakatnya. Itu kan semangat. Yang setiap hari bisa yang setiap tahun bisa berhaji dan menghajikan, berumroh dan mengumrohkan. Ntar to the next level. Jangan cuma sekedar udah puas berhaji, udah, jangan. Tahun depan saya akan menghajikan. Begitu hadirin. Berarti gila dunia. Loh, enggak gila dunia. Apa-apa yang dibawa fillah untuk Allah, itu enggak gila dunia. Apapun yang dibawa untuk Allah bukan gila dunia, tapi itu perbekalan terbaik seorang hamba. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, terakhir. Dia telah memilihmu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama Nabi Ibrahim. Dialah Allah yang telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Jadi Nabi Ibrahim dan seterusnya para nabi-nabi itu juga seorang muslim. Dan begitu pula dalam Quran, agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, pegang teguhlah kepada Allah. Kita disuruh menunaikan sholat, disuruh bayar. Berarti kalau disuruh bayar zakat, disuruh jadi orang yang mampu berzakat enggak? Ayo, disuruh enggak? Disuruh enggak? Berarti disuruh. Tunaikan sholat dan bayar. Berarti di challenge enggak sama Allah? Kamu tuh harus pandai mengatur manajemen finansialnya ya, supaya bisa jadi orang yang bayar zakat. Makanya hadirin, kemarin gak apa-apa kita masih mustahik. Tahun depan, Ramadan tahun depan nih, azamkan kita jadi muzaki. Bismillah ya Allah, saya insya Allah mau jadi muzaki. Zakatnya gak usah banyak-banyak ya Allah. Kalau bayar zakatnya 2,5 juta, berarti harta tetapnya berapa? 100 juta. Banyak gak? Banget. Alhamdulillah.
bayar zakat 2,5 juta per tahun kan berarti hartanya 100 juta. Amin ya Rabbal. Ya belum tahu sih uang sebesar itu kayak apa, tapi pelan-pelan. Atau nggak usah banyak-banyak, ya Allah, saya bayar zakatnya 25 juta, berarti hartanya berapa? 1 M. Amin. Nyampe jemaah. Ya walaupun kita masih, wah itu kayak apa? Nyampe lah. Allah maha baik, Allah maha kaya. Terakhir, maka laksanakan sholat, tunaikan zakat, berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu dan Dia sebaik-baik pelindung. Dialah Allah sebaik-baik penolong. Shadaqallahul azim. Mau dilindungi, cari perlindungan dari Allah. Mau dijaga, dijaga sama Allah. Jangan tinggalin zikir pagi petang, itu nanti penjaga kita. Besok insya Allah kita surah Al-Mu'minun. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah membersamai. Hadirin terima kasih sudah membersamai. Semoga Allah ganti semuanya dengan surga Firdaus tanpa hisab. Mohon izin, hari Selasa kami pamit dulu, kurang lebih 10 hari. Kami udah izin dari kemarin supaya mungkin kalau ada yang nonton biar nanti tidak bertanya-tanya kok nggak live streaming nih selama 11 hari atau 10 hari. Kami izin membersamai safar 10 hari bahkan 11 hari karena 1 hari di Jakarta, 9 hari perjalanan umrohnya. Jadi total 10 hari perjalanan. Insya Allah di masa-masa itu nanti akan ditemani oleh gurunda-gurunda terbaik kita, Ustadz Faisal, alumni Lipia, Ustadz Jihad Nabil, alumni Madinah, Ustadz Mufti Maula Alfani, alumni Madinah, dan ustadz-ustadz hebat yang lain nanti akan membersamai di kajian subuh syuruk. Hadirin bisa menimba ilmu dari beliau-beliau yang hebat-hebat semuanya insya Allah bi'inillah. Dan alhamdulillah dengan taufik dan izin Allah, hari ini kita menyelesaikan surah Al-Hajj. Besok kita lanjut Al-Mu'minun. Jangan ditinggalkan, kita akan terus mengaji dan mengkaji serta mentadaburi tafsir dan isi daripada Al-Quran sampai surah An-Nas. Jadi teman-teman ikuti serial ini sampai habis surah An-Nas. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita pelajari di setiap pagi. Titip salam buat warga di rumah dan terbuka peluang jariah untuk sahabat semuanya yang mau membersamai daripada upgrade daripada alat dakwah sejuta manfaat. Teman-teman bisa langsung ke seperti biasa Bank Muamalat 50900 12099 atau DM aja Masjid Muhammad Al-Fatih. Atau boleh langsung ke rekening Masjid Maf juga, sama aja. Itu nanti dikasih note bahwa ini untuk wakaf alat media, biar nanti dialokasikannya untuk seperti alat media yang dimaksudkan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan setiap video yang terproduksi jadi jariah, setiap live streaming jadi jariah, setiap apapun jadi jariah buat kita bareng-bareng, dan Allah catat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal alamin. Salam keluarga di rumah. Semoga Allah mengganti semua dengan surga Firdaus tanpa hisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kemudahan salat untuk khusyuknya ya Rabb. Salat khusyuk, sujud khusyuk, ruku, ibadah semuanya tumakninah ya Rabb. Izinkan kami bisa memfasilitasi banyak orang dalam ibadah. Izinkan kami bisa menjadikan generasi-generasi anak cucu keturunan-keturunan kami generasi pelanjut amal salih yang telah kami tanam, semua atas izin dan pertolongan-Mu ya Rabb. Ya Allah, hilangkan kesusahan, kegundahan, kegelisahan, kegambangan, kegalauan yang sedang dirasa. Ada di antara kami punya masalah, selesaikan, punya hajat, kabulkan. Takdirkan kami jadi hamba yang paling banyak bayar zakatnya, menghajikan orang, mengumrohkan orang. Jadikan masjid ini masjid yang makmur. Jadikan masjid ini dan semua masjid kaum muslimin masjid yang makmur, bermanfaat, penuh maslahat bagi banyak umat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.